Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Sabilillah dengan NIM 202311012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan teori perdagangan internasional. Oke, langsung saja. Teori perdagangan internasional merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan alasan mengapa negara-negara berdagang, apa yang mereka perdagangkan, dan bagaimana perdagangan tersebut mempengaruhi perekonomian global. Berikut adalah beberapa teori utama dalam perdagangan internasional. Yaitu teori pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Dikemukakan oleh ekonomis klasik seperti Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi suatu barang jika negara tersebut dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Smith mengilustrasikan bahwa perdagangan antar negara yang didasarkan pada keunggulan mutlak dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan kedua negara. Teori selanjutnya yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam produksi suatu barang, masih ada keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut. Keunggulan komparatif muncul ketika negara dapat menghasilkan suatu barang dengan biaya kesempatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Teori ini juga menyarankan bahwa perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif dapat menghasilkan keuntungan untuk semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada teori siklus hidup produk atau product life cycle theory. Teori ini dikembangkan oleh Raymond Vernon. Teori ini menggambarkan bagaimana pola perdagangan berubah seiring waktu. Menurut teori ini, produk baru pertama kali diproduksi di negara asalnya, kemudian diekspor ke negara lain saat permintaan meningkat. Seiring berjalannya waktu, produksi mungkin pindah ke negara-negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Teori ini lebih menyoroti pentingnya inovasi dan perubahan teknologi dalam perdagangan internasional. Teori yang selanjutnya yaitu teori pengaruh sumber daya atau factor proportion theory. Dikemukakan oleh Elie Hexer dan Bertil Ohlin. Teori ini menekankan peran faktor produksi, antara lain yaitu tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dalam menentukan pola perdagangan internasional. Negara akan cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan relatif murah di negara tersebut. Misalnya, negara dengan tenaga kerja yang murah cenderung memproduksi barang-barang labor intensif. Nah, selanjutnya ada teori siklus kehidupan industri atau life cycle of industries theory. Teori ini dikemukakan oleh Vernon dan mempertimbangkan bagaimana siklus hidup suatu industri mempengaruhi perdagangan internasional. Menurut teori ini, fase awal pertumbuhan industri dapat mempengaruhi pola perdagangan, termasuk di mana barang-barang diproduksi dan dikonsumsi. Nah, itulah tadi beberapa teori utama tentang perdagangan internasional. Nah, di mana kelima teori tersebut menjelaskan tentang bagaimana siklus perdagangan internasional dan pengaruh-pengaruh perdagangan internasional terhadap perdagangan yang berlangsung di berbagai negara. Itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.